Cita-cita yang mulia, Indonesia maju dan sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu yang kami hormati Kepala Sekolah SMK PGRI 6, Wakil Kepala Sekolah SMK PGRI 6, serta staf pengajar dan staf perkantoran SMK PGRI 6, serta adik-adik siswi SMK PGRI 6 yang saya banggakan di pagi hari ini. Sebelum saya memberikan sedikit pemahaman dan pengetahuan tidak ditaran, yaitu Kapten Kavaleri, kemudian saya saat sekarang menjabat Komandan Koramil wilayah Sukun. Kita ketahui bersama di Kota Malang ini ada 5 Koramil di jajaran Etung 0833 Kota Malang, yang terpusat mungkin yaitu di dekat pasar Bunga Seprindik. Baik adik-adik yang saya hormati, mohon izin Bapak kita harus menjaga tetap protokol kesehatan. Metode pembelajaran pun sampai sekarang masih ketentuan dengan sistem daring, tetapi tidak mengurangi daripada esensi pembelajaran yang ada. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas ya tentang kemantapan BHINUSA untuk menjaga keutuhan NKRI. Ini perlu kita sampaikan kepada ke depan Indonesia ke depannya nantinya sebagai pengganti generasi yang ada saat sekarang. Kita ketahui sama sistem pendidikan yang terpokok ada 3. Yang pertama itu adalah di lingkup keluarga sendiri, tanggung jawab orang tua itu sangat besar. Kalau di piramid adalah yang paling atas. Kemudian di lingkungan ini adalah sistem pendidikan berpengaruh kepada bagian daripada kehidupan mental daripada anak-anak saya. Yang terakhir adalah di sekolahan, sehingga sekolah pun wajib ya memiliki kewajiban bagaimana untuk masa depan yang akan datang. Baik fenomena paradok yaitu ketidakpercayaan saat sekarang ya akan adanya suatu sejarah yang kemarin ini sudah mulai muncul di kalangan generasi muda, kemudian di yang atau sebagian bangsa yang ada di wilayah Indonesia. Sampel saja yaitu kasus-kasus bullying, kasus-kasus perkelahian antar pelajar itu ada atau sering kita jumpai di beberapa wilayah. Sehingga itulah yang harus kita melaksanakan di saat sekarang, yang tentunya masih yang akan masuk di SMK PGRI 6. Dasar dalam pembinaan ini kita ketahui bersama yaitu jelas di Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1. Di situ sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam bela negara. Kemudian di pasal 30 ayat 1 sendiri sudah jelas bahwa setiap warga negara juga wajib dan ikut serta dalam pertahanan negara. Dasar yang kedua kita dasar dalam pelaksanaan pembinaan ini yaitu Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Kenapa itu kita sebagai dasar dalam rangka untuk melaksanakan pendidikan kesadaran bela negara. Wujud nyata ancamannya saat ini ya ada ancaman nyata maupun ancaman yang tidak nyata. Ancaman yang nyata yaitu ada serangan-serangan teroris, itu adalah bagian dari ancaman-ancaman yang nyata. Termasuk diantaranya adalah sering terjadi bullying di sekolahan-sekolahan, itu wujud daripada ancaman-ancaman yang nyata. Ancaman yang tidak nyata yaitu yang sering kita jumpai adalah adanya yaitu kasus-kasus narkoba. Sehingga itulah yang menjadi dasar kenapa kita harus melaksanakan selalu pembinaan kesadaran pada anak-anak muda yang selanjutnya nanti adalah cikal bakal penerus daripada generasi yang ke depannya. Sehingga kalau itu kita laksanakan pembinaan, maka tingkat ketahanan nasional Indonesia ke depannya akan lebih solid lagi. Pemuda perlu bela negara. Saya ulangi, para pemuda, tentunya ini adik-adik siswa-siswi SMK Negeri 6 ini adalah para pemuda dan pemudi, ini perlu bela negara.
Kenapa? Karena pemuda adalah aset bangsa yang penuh inspirasi dan spirit perjuangan. Adik-adik ini pasti punya rasa emosional yang tinggi, ingin menunjukkan jati diri. Ya, itulah yang dikatakan adalah penuh inspirasi dan spirit perjuangan. Harapannya, inovasi, keinginan itu adalah keinginan yang mengarah ke arah yang positif. Kemudian adik-adik ini adalah nantinya calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Jelas, yang sudah tua tergeser yang masih muda. Itu adalah regenerasi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai agen perubahan dan pembaruan baik secara histori saat ini yang akan datang. Kita ulangi, para pemuda atau adik-adik siswa ini adalah nantinya adalah sebagai agen perubahan, pembaruan baik secara histori saat ini maupun yang akan datang. Kita ketahui bersama, kemampuan ekonomi, kemampuan pengetahuan itu akan sangat berpengaruh dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan yang kedepannya untuk di lingkungan, baik di lingkungan secara umum, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan rumah, itu sangat luar biasa. Kondisi dasar bangsa masih rendah. Inilah makanya perlu diadakan semacam ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberikan waktunya untuk mengedukasi lagi, mengingatkan lagi, memberi pembekalan, karena ada banyak masalah yang ada saat sekarang adalah di anak-anak muda karena rendahnya pemahaman tentang 4 konsesi dasar sebagai pedoman pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu rasa memiliki terhadap bangsa dan negara masih rendah. Nah, ini yang sering kita lihat pada saat di anak-anak muda, karena sifatnya masih emosional, mengutamakan kepentingan pribadi. Maka yang kelima adalah sebagai generasi muda cenderung terpengaruh gaya hidup hedonisme, individualistik, dan materialistik. Hedonisme adalah tidak percaya akan sejarah. Ini yang kita dirubah. Nah, itulah adalah kecenderungan di perasaan di hedonisme atau tidak percaya akan sejarah. Kemudian bersifat individualisme, inilah yang dirasakan pada anak-anak muda sekarang. Kemudian yang terakhir adalah bersifat materialistik, ingin menunjukkan dirinya lebih unggul dari yang lainnya tanpa memperhatikan kemampuan di masing-masing, sehingga itu akan menimbulkan sifat yang cuek. Kenapa? Adik-adik ini program dari sekolahan diberikan pembekalan untuk tentang wawasan kebangsaan. Kita pahami bersama tentang bela negara. Dasar hukumnya tadi sudah kami jelaskan bahwa setiap di pasal 27 ayat tertera dan dijelaskan bahwa setiap warga negara, saya ulangi, setiap warga negara baik yang tua muda itu adalah berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, jadi pertanyaan saat sekarang, kalau anak-anak muda, anak-anak dalam siswa ini apa sih yang dilaksanakan dalam pembelaan negara? Ya, kita harus mengikuti program yang ada di sekolah, ikutin ketentuan yang ada di sekolah, itu pun sudah wujud daripada pembelaan negara, sehingga kita tidak menimbulkan hal yang negatif di lingkungan sekolahan. Kemudian di pasal 30 sendiri di ayat 1 juga dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini bersifat secara umum, tetapi kalau tidak disiapkan secara dini, nanti adalah kita tidak siap menghadapi gejolak kemungkinan gejolak yang ada di negara kita ke depannya. Kemudian beberapa ancaman di negara kita, yaitu nyata atau operasi militer, ini tetap kita siapkan ya, kemungkinan yang terjadi. Kalau nyata ada serangan dari negara lain, kita ketahui bersama perkembangan ekonomi itu akan menyeret pada perang energi yang ada di suatu wilayah negara. Kalau habis, dia akan mencari pada wilayah negara yang lain dengan melaksanakan sistem invasi. Kemudian ancaman yang tidak kita lihat di media-media adalah tentang narkoba. Ini yang perlu diwaspadai ya. Jangan adik-adik, siswa-siswa yang masih muda menunjukkan jati dirinya terlena narkoba. Mudah didapatkan awalnya, tetapi nanti akhirnya akan menjerat kita kepada hukum dan status sosial. Kemudian radikalisme ya,
Ini kalau lingkup kecil saja dikatakan radikalisme adalah kata bullying atau perundungan. Ya, itu yang sering-sering kita lihat, mengejek teman yang secara fisik atau kemampuan yang lainnya berbeda atau lemah dengan yang terjadi. Kalau kita hidup di bangsa Indonesia itu juga diciptakan berdasarkan suku, ras, dan agama, masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Karena kebinekaan lah itulah kita angkat. Ini yang harus diantisipasi oleh sekolahan. Sekolah pun harus menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, termasuk sehat. Sifat bullying ini terjadi. Ada upaya-upaya pengontrolan kepada siswa maupun siswa mengontrol kepada pelaku pendidik bagaimana suatu hubungan yang sekolah. Kemudian ada isu lagi kesenjangan sosial, ya, ada illegal fishing tadi sudah di depan kita sadari bahwa ekonomi suatu negara kalau dia tidak ke sumber yang lainnya, yaitu melaksanakan mengambil energi yang ada di negara lain. Ya, contohnya adalah di sini adalah fishing maupun adalah ancaman yang sangat-sangat luar biasa. Dengan kemajuan teknologi yang tidak bisa kita kendalikan, kita tidak bisa mengoperasionalkan untuk sisi positifnya, ya, yang ada hanya sisi negatifnya kita ambil. Kita belum jelas sosial sekarang yang ada dan banyak sekali jenisnya, misalnya itu WA, WhatsApp, atau Telegram, Twitter, itu sangat cepat sekali. Berita belum akurat sudah bisa akhirnya mengakibatkan sangat-sangat fatal pada. Kemudian ancaman terhadap keutuhan bangsa, ya, ini yang sering kita lihat. Tadi sudah ada beberapa yang masih saya jelaskan tadi, ya, ada kejahatan separatisme, dan adalah perilaku intoleransi yang antar umat beragama saat sekarang yang ada. Itulah yang perlu kita cegah bersama, pemahaman bersama yang perlu kita kuatkan bahwa kehidupan di bangsa Indonesia itu sudah diatur bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu semuanya akan menghambat pembangunan, ya. Jika perlu upaya adanya suatu bela negara. Dari siapa? Dari seluruh warga negara Indonesia, khususnya adik-adik muda ini sebagai agent yang bisa menjelaskan kepada orang-orang yang di rumah, menjelaskan orang-orang yang di lingkungan untuk menarik sebagai magnet karena memiliki kemampuan lebih dibanding mereka. Ya. Ketahanan nasional yang mantap dan siap, nilai-nilai dasar, yaitu diantaranya sampel kita lihat pada peraturan sekolah itu adalah wujud lingkup kecil saja, kita belajar pada lingkup kecil. Nanti pada saat posisi kita sudah pada era yang sangat luas, kita bisa mengaplikasikannya. Kemudian sadar bergerak, berbangsa dan bernegara, ya, itulah. Kemudian yang ketiga, yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Tadi sudah kita singgung bahwa Pancasila adalah dasar negara yang tidak bisa tergantikan, tidak bisa diubah lagi. Itu adalah keyakinan kita bersama. Kemudian rela berkorban, ya, artinya apa? Di sekolah ini banyak teman-teman dari berbagai talau. Tapi kalau kita rela berkorban, jika ada teman yang tidak mampu, kita saling menolong, adalah wujud-wujud kebersamaan. Kita tumbuhkan rasa-rasa kebersamaan yang ada. Jika itu terjadi, maka akan menjadi suatu ikatan yang erat di antara siswa maupun siswa dengan sekolahan. Ya. Tahapan pembinaan bela negara, ya, ini terpandu merasa memiliki kewajiban bela negara. Ya, ini yang penting. Ya, kita tidak boleh lupa bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu bukan dari hadiah, tetapi itu ada karena suatu bentuk perjuangan. Kalau kita mengingat perjuangan itu, kita akan semakin mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mengerti tujuan NKRI, sudah jelas tujuan NKRI. Siapapun presidennya memiliki tujuan yang sama yang tergantung termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siapapun pemimpinnya pasti akan melaksanakan tugas Undang-Undang Dasar 1945
Kemudian mengetahui konsensus dasar bangsa, itu ada 4 pilar yang sering kita dengar-dengar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah NKRI. Ya, kita harus yakini kebenarannya semuanya. Ya, tadi sudah saya singgung ada 4 konsensus dasar bangsa ini yang harus kita ketahui bersama, khususnya kepada generasi muda. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Pancasila. Pada kesempatan ini saya tidak membahas keempat-empatnya, saya kupas yang satu saja, yaitu masalah Kebhinnekaan Tunggal Ika. Ya. Sejarah telah membuktikan, ya, mulai dari kerajaan Majapahit, ya, dengan Sumpah Palapanya dengan menyatukan seluruh negara yang ada di wilayah Nusantara, dan itu terwujud, ya, dengan tujuan yang mulia terwujud. Yang terkenal adalah dengan Patih Gajah Mada. Kemudian di dalam perjuangan sendiri ada Budi Utomo, intinya suatu bentuk kebangkitan bangsa dengan intinya Sumpah Pemuda pada saat itu untuk mempererat negara kesatuan Republik Indonesia. Itu semuanya termasuk termuat di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Hanya satu tujuan, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ini harus sejarah kita lihat. Ya. Kalau di dalam Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki peran wahana untuk memberikan keleluasaan, kebebasan bagi semua warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia untuk mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, tradisi, agama, bahasa, dan tata kehidupan yang ada. Karena ketahui bersama di Indonesia terdiri dari berbagai macam, yaitu suku maupun ras. Itulah hebatnya di bangsa Indonesia ini. Perbedaan itu bagian dari disatukan dalam yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kedudukan sesanti Bhinneka Tunggal Ika kita kutip bersama, yaitu sarana keleluasaan atau kebebasan bagi semua warga bangsa untuk mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, tradisi, agama, bahasa, tata kehidupan sesuai lingkungan masyarakat. Ini adalah berarti kalau itu kita padukan, tujuannya adalah mempererat persatuan dan hubungan antar warga yang harmonis. Bhinneka Tunggal Ika, potensi kuat negara, potensi ancaman negara. Kalau potensi kuat negara dengan mewujudkan generasi muda yang tadi sudah saya sampaikan, itu akan menjadi sangat-sangat kuat. Adik-adik siswa-siswi SMK Negeri Tembagis SMK PGRI 6, ya, kita ketahui bersama nilai-nilai yang ada dalam Bhinneka Tunggal Ika itu ada 3. Yang pertama adalah toleransi, keadilan, dan gotong royong. Kita ketahui bersama apa sih toleransi? Toleransi adalah suatu sikap yang saling terbuka untuk mendengar pandangan yang berbeda. Ini yang perlu sekali, bahwa kita belum tentu pendapat kita itu paling benar, tetapi kita harus mendengarkan juga pendapat orang lain. Harmoni dalam perbedaan ini adalah sangat-sangat luar biasa. Kita harus mengakui perbedaan orang yang ada, baik pendapat, status maupun yang lain-lainnya. Itu sangat luar biasa. Itu adalah akan menunjukkan suatu sikap toleransi, penghormatan, penerimaan, dan penghargaan tentang keragaman yang kaya raya akan kebudayaan, ekspresi, dan tata cara manusia sebagai makhluk sosial. Ini semuanya ada di Indonesia. Kemudian toleransi hakikat, yaitu hakikat toleransi terhadap kehidupan masyarakat majemuk merupakan satu syarat utama bagi setiap individu yang menghendaki kehidupan yang aman dan tentram. Ini pasti kalau setiap individu itu dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan sosial itu pengennya aman, tentram, sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dan kegiatan sosial maupun proses belajar terjadinya kelancaran, nyamannya kehidupan itu. Itulah yang kita harapkan. Kemudian toleransi dalam kehidupan beragama ini sangat luar biasa, bahwa kita diciptakan berbagai yang ada di Indonesia ini ada berbagai macam agama. Kita harus saling menghormati, ya, dan melaksanakan ibadah, merayakan itu akan tercipta dengan baik kalau kita saling mentoleransikannya.
ya. Kemudian kalau budaya, ya, melanggar adat atau budaya setempat, kita harus mengadu yang ada, yaitu tentang perbedaan budaya yang ada itu kita junjung dengan rasa toleransi antar kita. Bagaimana implementasinya untuk rasa toleransi ini? Di antaranya adalah melaksanakan dialog, keterbukaan. Ya, kita mengedepankan dialog antar sesama siswa, dialog antar perbedaan yang antar sekolah itu siswa, dialog dengan sekolahan, pihak sekolahan itu akan menemukan suatu pemecahan masalah. Ya. Inilah implementasi bagaimana untuk menciptakan suatu bentuk toleransi. Kita harus mengedepankan yaitu dialog. Pendidikan berorientasi pada pengembangan akhlak, kesadaran bela negara dan moralitas. Kekayaan seni budaya sebagai kearifan lokal juga menunjukkan identitas setiap daerah sebagai kekayaan seni budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, masalah yang menjadi pemicu intoleran konflik. Nilai tentang nilai gotong royong merupakan suatu sikap untuk membantu pihak atau orang lain yang lemah agar sama-sama mencapai suatu bentuk tujuan. Nah, inilah yang sering kita laksanakan. Indonesia dulu terkenal dengan gotong royong. Tetapi kalau di masyarakat pedesaan masih kental sifat-sifat gotong royong. Tetapi kalau di masyarakat perkotaan sedikit terkikis. Tetapi itu bisa kita wujudkan lagi dari sini. Dari lingkup sekolahan ini masing-masing, ya, kita harus mengerti kelemahan, kelebihan maupun kekurangan di masing-masing, tetapi wujudkan untuk membantu yang lemah atau yang kurang. Cut aja dulu. Nilai gotong royong belum. Secara umum implementasi nilai gotong royong yaitu setiap manusia pasti membutuhkan orang lain, ya. Baik kita nanti masih hidup maupun selama kita sudah meninggal, pasti membutuhkan orang lain. Manusia akan berarti dalam kehidupannya apabila ia berada dalam kehidupan sesama. Nah, akan timbul rasa saling memiliki. Kemudian dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengharuskan setiap manusia bekerja sama dan bergotong royong untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa Sesantik Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan. Semboyan itu merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara hal yang satu dengan hal yang banyak, yakni kesatuan dalam kemajemukan.